Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya ketemu sebuah penyakit, sebuah masalah, yaitu AC Polytron keluar kode E4. Jadi pada saat AC itu dinyalakan, dia muncul E4. Jadi masalahnya di mana, Mas Andre? E4 dalam sistem yang saya pelajari adalah masalahnya ada di fan. Jadi teman-teman sekitar fokus ke fan. Biasanya yang saya jumpai untuk Polytron itu kembar dengan Changhong, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya AC Changhong dan punya LED AC Polytron, biasanya penanganannya sama, masalahnya sama. Karena saya mempelajari itu selama 9 tahun itu kembar, nggak ada yang beda. Jadi kalau M4 ya masalahnya di fan indoor. Silakan dipelajari teman-teman video ini. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan sebentar. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya apabila saya membuat video, jadi teman-teman tahu apa yang saya sampaikan. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya sama Allah SWT dan dilunasi utang-utangnya dengan cepat. Teman-teman harus bekerja keras biar utang-utangnya cepat lunas. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja ke teori ya. Saya akan membahas tentang AC Polytron. Perhatikan video ini teman-teman. E4, dia muncul E4. Perhatikan E4, E4. Jadi pada saat dinyalakan dia muncul E4. Apa masalahnya Mas Andre? E4 itu dalam kode biasanya hubungannya sama fan indoor. Fan indoor kita pecah menjadi dua, yaitu satu diagram, yang kedua fan-nya itu sendiri. Diagram itu kabel, kemudian jalur. Pertama saya akan memberikan gambaran sedikit tentang jalur atau diagram. Di sini teman-teman buka dulu casingnya ya. Tutupnya udah tahu kan? Nanti di Polytron atau sejenisnya itu biasanya ada dua baut di sini teman-teman. Nah di sini ada dua bautnya dilepas. Biasanya juga ada di sini. Nanti dilepas nanti seperti ini teman-teman. Dan teman-teman perhatikan nanti di sini ada modul. Nah, di sini ada modul. Teman-teman cek. Modul itu biasanya ada yang lemah. Lemahnya apa Mas Andre? Ini lemah teman-teman. Nah, ini lemah. Nanti teman-teman fokus ke sini dulu. Kalau misalnya langkah awal sih teman-teman putar ininya dulu teman-teman. Nanti di sini kan ada baling. Nah, ini baling. Baling indoor teman-teman udah tahu ya, udah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti teman-teman putar dulu. Biasanya di sini macet. Macet itu ya karena mungkin lama, teman-teman mungkin sebulan baru dinyalain AC-nya, 2 bulan baru dinyalain karena mungkin ditinggal pulang kampung atau ditinggal pergi. Ini dikobel dulu. Dikobel, dicongkel pakai tangan. Seret nggak dia? Kalau dia seret, dipaksa dikit coba, gerak nggak dia? Kalau misalnya udah bergerak, biasanya E4-nya udah hilang teman-teman. Biasanya udah sembuh, udah normal lagi. Lalu untuk mengantisipasinya bagaimana? Teman-teman harus cek ininya teman-teman. Ini biasanya nempel di modul. Ini kapasitor, ukurannya 1,5, ada yang 1,5, ada yang 1,0, ada yang 1,2, rata-rata 1,2. Tapi 1,5 juga lebih bagus. Saya sarankan sih kalau misalnya ininya rusak, dikasih angka 1,5 aja biar lebih awet, biar lebih kuat, lebih mantap. Ini berapa teman-teman harganya? Kalau teman-teman tahu, ini harganya adalah 2.500 sampai 3.000 rupiah. Kadang ada juga toko yang jual 5.000 rupiah. Teman-teman ganti ininya. Kalau misalnya teman-teman kobel, dicongkel, pakai tangan, udah muter enak, kemudian dinyalain M4-nya udah hilang, jangan dibiarkan, langsung diganti ininya. Ini elko-nya. Letaknya di sini teman-teman untuk elko sendiri. Di sini ada solderannya biasanya. Nah, cari bentuknya seperti itu ya, angka 1,5. Nah, kalau di ini modul yang buat
sampel nama saya modul Samsung. Nah, di sini teman-teman. Nih bentuknya seperti ini. Saat dia nggak banyak kok, cuma satu doang kembarannya. Lalu Mas Andre kan nunjukinnya yang versi berkabel, nggak masalah. Kalau ini kan versi pin, dia bentuknya kayak jarum. Namanya kapasitor jarum. Itu harganya lumayan kalau kapasitor jarum, bisa 10.000 ke atas. Tapi kalau saran saya tetap pakai yang itu aja, yang tadi saya jelaskan, yang buat kipas angin itu harganya paling 3.000 ke bawah. Nah, tinggal dicopot, diganti yang baru, di solder. Ini kan ada solderannya di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada solderannya teman-teman. Nah, tinggal dilepas saja solderannya, kemudian diganti dengan elko yang baru. Biasanya selesai. Lalu bagaimana sampai kalau misalnya sudah saya lakukan itu tetap aja nggak muter? Berarti masalahnya lebih dalam lagi teman-teman. Masalahnya di sini. Biasanya yang sering saya jumpai di sini banyak sekali terjadi kotor. Di sini kalau teman-teman perhatikan, di dalam sini ini ada lahar. Kemudian setelah lahar ada ruang kosong, biasanya itu anget dan seneng banget semut itu masuk ke dalam situ. Masuk dari mana masalahnya? Ini kan rapet. Faktanya semut-semut pada masuk situ. Semutnya kecil nih, kayak semut gatel yang ukurannya seperti debu rokok lah. Biasanya masuk ke sini. Teman-teman bongkar, kemudian bersihkan semutnya di dalam. Banyak banget semutnya di situ. Nanti tinggal teman-teman bersihkan, pasang lagi, insya Allah masalah selesai, nggak perlu diganti kapasitornya. Seperti itu teman-teman. Saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Ini adalah ilmu teknik. Ini adalah teknik ya teman-teman. Pelan-pelan mengerjakannya, jangan buru-buru. Kalau buru-buru takutnya teman-teman nggak paham. Yang jelas masalah ini bisa selesai kalau teman-teman bisa memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan. Dengan syarat kabel-kabel aman ya teman-teman ya. Kabel-kabelnya aman, jangan sampai ada yang putus. Soalnya pengaruh sekali teman-teman. Kabel putus tuh ngaruh banget. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan ini dicabut dulu colokannya dan perhatikan di area modul. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan aja. Biasanya kabel putus. Sering sekali saya ketemu kabel digigit tikus, putus, kemudian akibatnya muncullah E4. Bukan berarti kalau E4 itu kita harus ganti kapasitor, bukan harus ganti fan atau bongkar fan, atau kita belikan fan yang baru, itu bukan berarti seperti itu teman-teman. E4 itu kan simbol dari masalah sekitar fan. Fan indoor ya, sekitar fan. Bukan berarti fan-nya rusak. Jangan langsung berasumsi, oh ini fan-nya rusak. Jangan berasumsi seperti itu. Harus teliti. Di fan itu sendiri kabelnya ada 6. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini kabelnya ada 6, teman-teman. 3 kabel besar dan 3 kabel kecil. Seperti ini ya. 3 kabel besar dan 3 kabel kecil. Warnanya mana? Kita anggap seperti ini ya. Nah, seperti ini. 3 kabel besar dan 3 kabel kecil. Semuanya itu nggak boleh ada yang putus. Harus nyambung semua. Kalau putus, teman-teman sambung dengan solder. Disambung pakai solder, nggak masalah. Atau di bypass dengan kabel yang lain. Jadi bukan berarti kalau E6 itu masalahnya ada di apa? Kalau E6 itu masalahnya ada di fan indoor, bukan berarti seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Dan ingat, ini adalah ilmu teknik. Ini bukan ilmu buru-buru, harus pelan-pelan, harus tenang. Jangan galau. Kalau misalnya lagi galau, teman-teman jangan mengerjakan ini. Harus tenang pikirannya, harus fokus. Saya doakan agar konten ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa mengerjakan hal ini dengan modal 10.000 sampai 5.000 ke bawah. Teman-teman bisa selesaikan misi ini, selesaikan tugas ini, selesaikan penyakit ini. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.